know you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Oke, selamat malam Bu Titis. Oke, selamat malam. Selamat malam. Oke. Apa namanya? Quote-nya saya dulu atau gimana? Oke, terima kasih Bu Titis. Kamu. Oke. Bu Titis, Halo. kenapa kok wajahnya kok Wajahnya kok nggak kayak biasa nih? Iya. Belum sarapan tadi? Kelihatan ya Bu Ayi ya. Iya, kelihatan. Kok rasanya kayak bete ngono ya. Oh, gitu deh. Sebetulnya saya sudah berusaha untuk rekamannya Bu. Menyelesaikan masalah ini. Ada titik 3 itu Bu. Tapi kok ya sampai hari ini titik 3 diklik. Saya akhirnya berpikir mungkin saya itu butuh orang lain membantu diklik. apa yang saya hadapi ini Bu Ayi. Begini loh Bu Ayi, saya tuh pengen curhat lah ngaten nggih. Curhat atau mungkin pripun ya gitu. Monggo, ini nggak bisa. Akhir-akhir ini saya tuh merasa anak-anak di kelas Coba saya diulangi. Kurang bersemangat gitu loh Bu Ayi ketika mengikuti pembelajaran bersama saya. Saya itu melihat kenapa ya kok anak-anak ini nggak antusias. Kemudian nampak di sini. Apa ya? Kayak ini ada yang nampak. Oh, ini udah. Oke. Gitu loh Bu Ayi. Silakan mulai. Ya, Bu Ayi. Gitu Bu. Masa sih Bu? Kayak enek Al Furqon itu kan SD-nya tuh kan SD yang wah nggih. Pasti itu kan semuanya itu kan apa ya? Mungkin anak-anaknya itu mungkin kan beda ya Bu ya dengan SD saya. Masa sampai ada ya? Ada situasi yang seperti itu ya Bu Titis nggih? Ada Bu, dan ini saya rasakan gitu. Ada saya alami Bu Ayi. Dulu itu ya, saya itu berpikir begini. Dulu itu ketika saya itu membersamai anak-anak ini gitu, ketika saya itu memasuki kelas gitu, kebetulan kan saya itu ngajar matematika. Nah karena selama ini image matematika itu kan momok ya Bu Ayi. Pokoknya pasti gitu anak-anak itu kalau udah tentang matematika, oh Bu guru itu ngajar matematika mah, aku tuh nggak nyaman gitu, nggak enak mah gitu. Nah sehingga saya itu berusaha bagaimana saya itu menjadi guru matematika yang dirindukan gitu. Setiap matematika mereka itu selalu matematika, ketemu ustazah matematika gitu. Sampai anak-anak itu lupa loh nama saya Bu Ayi karena yang mereka ingat itu matematikanya. Guru matematika gitu ya. Iya, karena mereka makan matematika pokoknya. Yang mana ustazah matematika? Yang itu loh yang suka kadang itu seru-seruan gitu, kadang itu main-main gitu. Sehingga anak-anak itu punya kesan menyenangkan gitu. Nah, hal itu tidak saya rasakan akhir-akhir ini Bu Ayi. Berarti dulu enggak, berarti Bu Titis itu memang dulu sudah mempunyai jiwa seperti itu, talentanya juga seperti itu. Enggak ya? Terus kira-kira apa Bu? Kenapa? Atau mungkin anak-anaknya yang mungkin ada sesuatu atau pribun? Ya itulah Bu Ayi. Kan gini deh, kalau saya tuh berpikirnya gini Bu Ayi, padahal itu kan kalau saya berpikir apa anak-anaknya ya yang beda gitu, tapi kan perbedaan siswa itu kan terjadinya kan setiap tahun itu kan murid kita kan berganti gitu loh, dan biasanya itu ya nggak ada masalah gitu walaupun mungkin tahun lalu, tahun ini gitu, saya itu selalu bisa hadir sebagai guru yang menyajikan matematika dengan menyenangkan gitu, gampang gitu, aku pasti bisa gitu. Nah akhirnya gitu, kenapa kok terjadinya sekarang? Maka saya itu berpikirnya begini Bu Ayi, berarti ini yang nggak beres gitu tak Bu Ayi, bahasanya kok nggak pantas ya, yang bermasalah gitu tak Bu Ayi. Lagi kira-kira ya Bu Titis nggih. Saya kayaknya pun Bu Ayi. Lagi yang mempengaruhi apa ya Bu ya, yang mempengaruhi anak-anak itu ya? Apa ya yang mempengaruhi ya? Mungkin jenengan bisa
apa ya kan sudah penjenengan setiap hari sama mereka, seperti kan beda toh. Murid saya dengan muridnya penjenengan kan beda, pasti penjenengan paham itu. Yang mempengaruhi itu kok seperti apa? Apa yang mempengaruhi mereka kok sekarang jadi tidak excited seperti itu? Iya. Gini loh, apa karena gini kan usia atau mungkin ya Bu Ai, saya itu merasa gini, kalau dulu itu loncat-loncat, kejar-kejaran, apa nggak, sorak-sorak hore gitu bersama anak-anak itu kayaknya nggak capek gitu loh. Nah sekarang ini pulang sekolah gitu, kita kan memang sampai sore ya Bu Ai, walaupun kelas 1 itu sampai jam 2 gitu. Nah itu kalau udah selesai bersama anak-anak itu rasanya tenaga itu bener-bener habis gitu. Apa karena itu tah Bu Ai? Tapi ya mosok sih gitu. Artinya saya itu kan ya nggak tua. Saya itu pikir gitu loh Bu Ai. Artinya lah sekarang nama saya gitu. Yang diharapkan Bu Titi seperti apa kira-kira? Ya. Yang keinginan Bu Titi apa kembali lagi seperti yang dulu atau seperti mungkin ada lagi pengembangan seperti itu, Pripun? Iya iyalah Bu Ai. Saya itu berharap begini loh. Oke gitu, saya boleh tua gitu. Bukan saya itu menolak, seorang guru yang menolak tua itu enggak. Tapi kan artinya ada banyak cara gitu kan harusnya ya Bu Ai ya. Untuk tetap menyemangati gitu, membersamai anak-anak dengan luar biasa itu, walaupun kita tua kayaknya bisa deh kayaknya. Makanya ketika saya itu melihat teman-teman gitu pintar bernyanyi gitu, bersenang-senang itu nggak harus mengeluarkan atau menguras tenaga banyak ternyata kan. Betul iya. Nyanyi dengan tepuk, dengan gerak tubuh, walaupun ternyata bisa gitu. Sehingga saya itu mikir kok Cik nggak mampunya saya ini ya. Pripun ya Bu Ai? Berarti apa mungkin saya itu harus banyak berguru gitu ya Bu Ai ya. Kejenengan gitu mungkin ya, atau ke kalau ilmunya santan kelapa ya kan, semakin tua itu kan santannya kan semakin banyak ya kan, seperti itu ilmu kelapa harusnya gitu ya harus seperti itu lah. Kinten yang diimpikan, yang diinginkan Bu Titis wau niku mungkin bisa bersorak-sorak membangkitkan anak-anak itu untuk excited, untuk untuk selalu senang walaupun dengan matematika. Kalau di sekolahnya penjenengan kira-kira Bu apa? Mungkin apa ya? Apa ada gini Bu Ayi, kemarin itu sampai akhirnya saya tuh sempat berpikir begini, kan kalau kayak sarana prasarana gitu, peraga gitu misalnya. Di sekolah itu kan peraga banyak, Wah, tapi kadang itu anak-anak, tapi justru gini loh Bu Ayi, kadang itu justru peraga itu menjadi hal yang nggak menarik gitu. Padahal saya itu berusaha untuk melibatkan anak-anak. Peraga itu saya buat sebanyak mungkin gitu, sehingga ya nggak tiap anak pegang peraga gitu, enggak. Tapi minimal kelompoknya kecil gitu, artinya satu kelompok itu mungkin 3 anak gitu, agar semuanya bisa memegang, semuanya bisa merasakan, semuanya bisa mengalami gitu harapan saya gitu. Tapi itu pun mungkin nggak berjalan lama gitu. 1 kali mencoba, 2 kali mencoba, kemudian percobaan yang selanjutnya mereka, karena kan kalau anak kelas 1 itu rasa ingin tahunya banyak ya, tinggi banget gitu. Sehingga kadang mereka itu, boleh Kak Ustazah, kan aku udah selesai, boleh Kak main gitu dengan peraga yang ada? Oh boleh. Nah tapi itu ya kebolehan itu akhirnya dia gunakan misalnya ketika mungkin peraganya itu berupa timbangan gitu, timbangan apa itu, timbangan lengan itu kan itu ada bebannya itu, ada apa kayak anak timbangannya ngaten Boy. Nah anak timbangannya itu kan berupa bola-bola, bukan digunakan untuk mencoba menguatkan apa yang kita pelajari hari ini, tapi bolanya itu justru dibuat snekeran gitu, dibuat tendang-tendangan gitu Boy. Jadi saya tuh merasa kok jadinya ini ya gitu. Peraga itu sudah hadir, kemudian suatu ketika itu begini. Tapi ini pun hanya terjadinya sebentar Bu Ayi, makanya saya tuh kok anu ya gitu, kok aku ini kok saya ini nggak kreatif banget ngaten loh. Pernah tuh suatu ketika anak-anak itu saya suruh keluar kelas, hari ini kita akan mengukur, kita hari ini akan belajar mengukur, maka disiapkan alat ukurnya. Kalau kelas 1 kan masih tak baku ngaten, kita menggunakan sedotan, ada yang menggunakan
sedotannya itu macam-macam, ada sedotannya jus, ada yang sedotannya es boba gitu yang lubangnya besar, lubangnya kecil, ada yang sedotannya gelas aqua. Tapi bahasanya anak-anak itu kan sedotan. Silakan pilih sedotan yang ada di meja ustazah, silakan digunakan untuk mengukur panjang benda yang nanti akan kita tentukan, kita sepakati. Nah, kemudian itu kegiatannya sudah saya buat ini, Bu Ayi, artinya kalian boleh keluar kelas, boleh mencari benda yang ada di mana saja yang kalian ingin ketahui panjangnya ngaten, dan akan diukur menggunakan sedotan yang kalian pilih ngaten. Nah itu benar memang Bu Yayi, anak-anak itu hari itu sampai gini, boleh nggak Ustazah aku mengukur ini yang ada di halaman depan sekolah gitu, sampai sebegitunya. Nah, boleh, tapi pastikan di sana ada orang dewasa yang nanti bisa membantu kalian gitu, karena di luar itu kan pagar dibuka lebar ya Bu Ayi gitu. Kalau anak kelas 1 itu ya itu tadi rasa ingin tahu yang besar gitu, kadang sudah disampaikan, sudah disepakati wilayah kerjanya di halaman, pengen yang di luar gedung gitu-gitu. Pernah begitu Bu Ayi. Tapi kemudian ya itu tadi seperti saya sampaikan, begitu selesai pembelajaran, ya Allah hari ini luar biasa gitu. Sampai kemudian kira-kira besok apa lagi. Nah itu loh perasaannya seperti itu. Padahal dulu itu saya nggak pernah punya besok apa ya yang akan saya hadirkan gitu untuk seru-seruan bersama anak-anak itu dulu nggak gitu Bu Ayi. Tapi sekarang ini apa besok ya cari apa lagi gitu, nggak lagi ya pengennya tuh langsung ya sat buat gitu gitu. Kalau Bu Ayi kan gitu, ayo Bu Ayi dipimpin icebreaker, itu sepertinya Bu Ayi langsung sat buat ayo bernyanyi, ayo gitu. Nah, saya kok nggak bisa gitu loh Bu Ayi, itu ya Bu Ayi ya. Nama niku tadi ketika anak-anak, itu kan anak-anak di kelas ya, di kelas itu mesti selalu apa ya, bikin masalah ya setelah bosen. Tapi ketika penjenengan tadi cerita anak-anak di luar tuh beda nggih Bu Titis nggih? Antara di dalam kelas sama di luar kelas benten nggih? Benar Bu Ayi. Benten nggih. Hari itu tuh iya, jadi hari itu rasanya oh ini yang dulu gitu. Oh ini pembelajaran yang dulu sempat saya rasakan gitu-gitu, sempat dialami oleh anak-anak dulu gitu. Yang saat ini, tapi untuk besoknya itu nanti apa ya? Ustazah hari ini kita mau ngapain? Itu langsung saya tuh apa ya gitu loh. Jadi saya tuh khawatir, kok Ustazah nggak semangat gitu, khawatir. Itu ya Bu Ayi. Lagi Bu Titis, nama niku selain tadi itu selain apa namanya barang-barang yang untuk pembelajaran tadi, ada nggak di rumahnya Bu Titis, di tempatnya Bu Titis itu apa ya, benda yang untuk pembelajaran tetapi yang ada bunyinya, yang bunyinya itu apa ya, seperti apa Bu Titis? Wonten apa ya? Ada Bu Ayi. Iya ada, kadang itu ya ada kan kita itu banyak mapel kayak PAI gitu, nggak ada bahasa Arab atau ada bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris itu kebanyakan di sekolah itu menggunakan, kan di kelas itu ada TV, ada layar besar gitu, ada layar besar yang digunakan untuk pembelajaran memang Bu. Layar besar, kados LCD napa Bu? Bukan LCD sih, cuman televisi. TV. Iya TV yang dipasang di atas. Yang dipasang di bracket Itu biasanya digunakan untuk nonton video, untuk bernyanyi gitu, untuk bahasa Inggris. Kalau bahasa Arab itu biasanya seringnya itu menggunakan ini kuis gitu, kuis. Anak-anak itu mengumpulkan poin dengan kuis-kuis untuk menanamkan ngaten konsep-konsep yang nanti dibawakan oleh bahasa Arab. Untuk misalnya kalau pelajaran sirah itu biasanya setelah anak-anak nonton video itu mereka akan berbagi peran gitu, biasanya begitu kalau saya melihat itu. Jadi anak-anak itu sampai gobios gitu badannya apa gitu. Seneng ya berarti nggih. Selain tadi, selain di luar kelas dengan apa tuh sedotan itu juga seneng. Juga gitu juga seneng ya Bu nggih. Setelno anu itu Bu. Nek penjenengan agak anu setelno pin itu aja Bu. Itu kan juga bagus juga itu. Gitu ya.
Ono gitu. nyanyian-nyanyian. Iya, bener Nggih Bu nggih Ayu. nggih. Saya tuh terus terang ya Bu Ayu, saya kalau menyanyi itu memang apa nggih, yang pertama memang nggak bisa, bukan nggak bisa nggih Bu Ayu, artinya nggak bagus gitu ta, nggak enak didengar gitu loh Bu Ayu, kurang enak, bukan nggak enak, Tapi kurang enak didengar. waktu Gitu ya, Bu aku loka karya kali penjenengan itu Ayu. bagus, jenengan banyak sekali idenya. Enggak, sampai saya, Bu Titis banyak ya. Allah, Apa terima namanya kasih ya? ya. Tapi Heeh. itu karena hasil belajar Bu Ayu semalam karena Begitu disuruh nggih. lokal gitu. Nanti pas disuruh apa gitu. Jadi makanya pengennya itu langsung yang jadi ting aha gitu aja Bu Ayu. Oh gitu gitu nggih nggih Iya, nggih. jadi ting aha, oh gitu. Dia dari itu pengennya itu yang begitu itu Bu Ayu. Pripun, Nggih nggih nggih. pripun Bu Ayu. Enaknya ya. Terus Bu Titis, tadi saya mendengar Bu Titis itu ketika anak-anak dikasih sedotan berarti pembelajaran di luar kelas nggih. Terus Bu Titis Gitu. juga puji Tuhan ya mempunyai apa namanya? Alat di sekolahan itu yang luar biasa. Seperti layar besar atau TV besar di sekolahan itu anak-anak juga senang. Nah, Bu, itu kinten-kinten Bu, nanti akan dikembangkan lagi. Itu kapan Bu Titis? Oh, iya. Ya saya tuh terus terang Bu Ayu baru terpikir itu iya ya kenapa kok saya nggak memanfaatkan apa yang ada di kelas gitu ya Bu Ayu karena saya tuh Nggih. berpikir selama ini tuh menyanyi gitu namanya membuat anak-anak itu senang itu ya misalnya nyanyi ngatain gitu terus bermain gitu padahal kan untuk saat ini kan udah banyak sekali ya sebetulnya di sekitar kita sumber-sumber apa guys sumber-sumber informasi yang bisa kita gunakan gitu ya Bu Ai sebetulnya ya. Nggih, nggih, nggih. Tadi itu kayak ya seperti teman-teman bahasa Inggris itu biasanya mereka itu menghadirkan video-video yang di sana isinya percakapan ya sederhana gitu tentang Sederhana itu nggih. ya misalnya tentang kosakata buah-buahan tapi saya kok nggak terpikir begitu ya Bu Ayu iya terima kasih Masya Allah Nggih, habis ini seperti itu habis ini nggih. oh ya Nggih. Allah Kalau nanti habis ini dilakukan kembali Bu nggih. Kinten-kinten tuh gimana Bu? Hasilnya gimana hasilnya? Kalau dilakukan lagi gitu. Betul. Saya berharap semoga ya kita kan berharap mengembalikan suasana belajar yang menyenangkan, yang benar-benar sesuai dengan dunianya anak-anak. Karena anak-anak kelas 1 itu susah ya enggak, gampang juga enggak kan ngaten gitu. Semoga ya harapan saya sih Bismillah gitu semoga dengan mungkin saya bisa memanfaatkan apa yang ada di kelas gitu kemudian menggunakan banyak variasi sumber informasi untuk menggairahkan pembelajaran ini semoga nanti hasilnya luar biasa gitu ya Nggih. harapan saya nanti ya terima kasih Iya, apa namanya mungkin Bu Titis mungkin Bu Titis mungkin ada yang bisa dimintai untuk mendukung kegiatan itu kan mungkin bisa Ibu wonten Ibu teng sekolah panjenengan sebetulnya sekolah itu support banget Pak artinya justru kita itu didorong kita semua itu didorong untuk bagaimana kita menyajikan pembelajaran di sekolah itu ya sebaik mungkin gitu tanpa ada perasaan aku harus menjadi yang terbaik artinya sebetulnya kita itu kepala sekolah kemudian teman-teman sejawat kemudian mungkin lintas jenjang itu mereka itu support banget ngaten bahkan nggih karena di kelas saya itu juga ada anak yang ADHD nggih yang tingkat konsentrasinya itu minim banget nih itu bahkan teman-teman itu yang menjaga fasilitas umum yang ada di sekolah contoh perpustakaan contoh dapur ngaten nggih contoh UKS tata usaha itu semuanya tuh kooperatif ketika Ananda Rehan saya punya Rehan itu di kelas yang selalu butuh waktu suasana baru ngaten. Oh gitu. 5 menit 10 menit dia belajar tenang di dalam kelas kemudian dia harus time out keluar mencari suasana baru tuh kadang itu kita arahkan ke Mas Rehan hari ini mau ke perpus gitu mereka tuh mendukung yang perpus tuh nanti gini Rehan waktunya belajar kok Rehan ada di sini iya aku nggak suka di kelas biasanya ngatain ya biasanya teman-teman di tempat yang lain itu akan menguatkan gitu
tapi hari ini waktunya belajar, nanti kalau mau ke perpus waktunya istirahat. Tapi aku mau ke perpus, jahat, kamu jahat. Biasanya ngaten Rehan itu kalau nggak ini nggak berkenan ngaten. Nanti nah, akhirnya saya sampaikan gitu, kita kerjasama ya Ustadz gitu, karena yang menjaga kebetulan laki-laki. Nanti kalau Rehan datang lagi ke perpus, datang lagi ke tempat-tempat yang bukan kelasnya itu gitu, harus membawa memo gitu. Terus biasanya dia membawa memo. Memo itu macam-macam Bu Ayi bahkan gitu. Ya untuk mengurangi kejenuhannya si Rehan. Kadang berupa kertas, kadang apa sticky note gitu yang bisa ditempel. Kadang saya tulis gitu di telapak tangannya gitu. Kan dia seneng kalau geli-geli. Geli Ustazah gitu. Loh, kuncinya ini passwordnya biar Mas Rehan itu bisa masuk ke perpustakaan, bisa ke UKS, bisa ngatur. Nanti saya tulis Rehan diizinkan ke perpustakaan sampai pukul 10.00 ngaten nggih. Nah, Mas Rehan itu saya kasih tahu, Mas Rehan nanti kembali pukul 10. Nah, itu teman-teman itu semuanya support. Sudah support nggih. Wah, luar biasa nggih. Luar biasa loh Bu Titis. Dukungannya luar biasa. Saya yakin itu akan menjadi hal perubahan penjenengan itu luar biasa. Benar Bu Ayu. Mugi-mugi lah, pasti. Penjenengan bertalenta sekali. Oke Bu Titis. Terus kira-kira setelah pembicaraan ini nanti apa Bu? Akhirnya ini? Seperti apa nanti penjenengan? Akhirnya saya nggak akan lagi menemui kelas yang membosankan. Gitu nggih. Akhirnya harapan saya untuk mewujudkan kelas yang menyenangkan akan terwujud sehingga kembali pembelajaran yang saya hadirkan menjadi sesuatu yang ditunggu maten loh. Gitu nggih. Ada matematika. Oke. Excited mereka. Dulu itu sampai ada yang begini, Bras. Aku ini anaknya Ustazah matematika. Kenapa? Karena aku suka matematika. Jadi nggak tahu gitu ustadzanya siapa namanya, pokoknya Ustazah matematika gitu nggih. JJ Bu Titis betul luar biasa nggih Bu Titis. Tapi saya yakin kok Bu Titis penjenengan ini mungkin mungkin dengan setelah bertemu dengan saya membicarakan ini semua excitednya muncul lagi, tambah lagi. Apa yang direncanakan panjenengan, pendukung seperti itu akan semakin menempel di dalam nanti pembelajaran panjenengan. Saya yakin dan percaya itu, apalagi panjenengan itu sekolahan yang luar biasa, sopo sing gak ngerti Al-Furqan kan gitu. Sekolahan yang wow luar biasa, mencetak luar biasa seperti itu. Memang image-nya seperti itu. Saya yakin bisa Bu Titi, semangat Bu Titi saged nggih jenje Bu Titis nggih. Terima kasih Bu Ayu, terima kasih kembali Bu Titis, terima kasih loh udah ngobrol sama saya bagaimananya untuk pembelajaran saya juga, bukan hanya penjenengan. Oke. Karena mau mendengarkan saya, iya Bu Titis. Oke, enje. Terima kasih Bu Titis. Semangat nggih, semangat. Sampai jumpa lagi. Nanti kalau ada apa-apa nanti bisa telepon saya, bisa kita ngobrol bareng seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Titis. Oke, semangat nggih. Sampun nggih. Assalamualaikum Bu Titis. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya akan memberikan refleksi terhadap kegiatan coaching yang telah dilakukan oleh Bu Ayi. Alhamdulillah, kegiatan coaching yang dilakukan oleh Bu Ayi sudah luar biasa, sangat bagus karena selama percakapan tadi sudah sangat nampak alur tirta di dalamnya. Bahkan Bu Ayi tadi sudah menampakkan bagaimana beliau menjadi pendengar yang baik, bersabar, bersikap terbuka, kemudian rasa ingin tahu yang besar terhadap coachingnya, sehingga alternatif bahkan mungkin dorongan gitu agar coaching menemukan jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi sudah sangat baik.
Insya Allah dengan banyaknya latihan nanti, dengan semakin dilatih dan dilatih, kemampuan dan keterampilan coaching yang dimiliki oleh Bu Ayi akan semakin baik. Sehingga nanti gitu perasaan canggung, perasaan enggan gitu bagi koci akan mampu teratasi dan akan mampu terselesaikan, sehingga akan tumbuh suasana bersahabat, kekeluargaan dan terbuka saat kegiatan coaching ini dilakukan gitu. Atau saat mungkin rekan-rekan sejawat itu membutuhkan coaching dari Bu Ayi. Terima kasih. Demikian refleksi dari saya tentang kegiatan coaching yang dilakukan oleh Bu Ayi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.